Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ica di Pati, Jawa Tengah. Mbak Ica itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya beserta keluarganya. Itu sekitar tahun, mohon maaf, bukan keluarga besarnya gitu, enggak, tapi beberapa kerabatnya Mbak Ica ya, kakak-kakaknya. Nah, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 92. Jadi waktu itu Mbak Ica sendiri masih SMP kelas 1 ya. Dan pada saat itu juga bapak sama ibu itu lagi nganterin kakaknya Mbak Ica, nganter atau jemput pokoknya lagi nggak berada di rumah. Mereka itu lagi ke pesantren sana, entah nganterin entah jemput gitu ya. Pokoknya waktu itu bapak sama ibu itu lagi nggak di rumah kan sepi. Nah, Mbak Ica sendiri itu ditinggal cuman sama kakaknya, kakak pertamanya itu perempuan. Jadi mereka bertiga itu perempuan semua. Nah, ini yang kedua itu masuk pesantren. Nah, Mbak Ica masih SMP kelas 1. Nah, si kakak yang di pesantren ini memang dari dulu, dari lulus SD itu masih di sana gitu ya. Nah, si kakak pertamanya Mbak Ica itu waktu itu udah SMA. Perempuan semua, orang tuanya pergi ditinggal jagain rumah. Ya awalnya biasa aja, hal itu pun sebelumnya sempat dilakukan gitu ya. Sempat seperti itulah tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tetangga juga sama gitu, karena di tempatnya Mbak Ica juga rumahnya ya padat, cuman maksudnya nggak padat banget, tapi termasuk ada tetangganya lah. Dan tetangganya itu juga hidup, maksudnya komunikasinya, sosialisasinya itu terjalin dengan baik. Kalau malam juga masih lumayan cukup ramai, itu sampai sekitar jam 9. Jadi Mbak Ica sama kakaknya itu ditinggal, ya nggak merasa takut, nggak merasa yang khawatir atau gimana, karena sebelumnya juga pernah menjalani hal seperti itu. Pokoknya nggak ada pikiran sama sekali bakal mengalami kejadian ini. Nah, singkat cerita, bapak itu kan pergi siang hari ya, udah mereka itu pergi ke sana. Nah, ini di malam harinya itu Mbak Ica sama kakaknya, anggap aja namanya biar nggak lupa gitu ya, Rini gitu ya, sama Mbak Rini, mereka itu jam 9 itu udah masuk ke rumah gitu ya. Pintu udah dikunci. Sebelumnya sempat duduk-duduk di situ, di sampingnya juga ada waknya, di situ masih kerabat juga. Jadi masih ngobrol-ngobrol gitu ya. Jam 9 malam mereka berdua masuk ke dalam rumah. Udah siap-siaplah mereka tidur, dan akhirnya mereka pun tertidur. Sekitar jam 12:30 pagi mereka itu terbangun gara-gara pertama si Mbak Ica itu kebangun mendengar ada bunyi kretek-kretek gitu, ada bunyi sesuatu di luar kamarnya, pokoknya lah di sana. Ada bunyi apa itu ya? Ya kan penasaran gitu ya, didengerin, nggak langsung nengokin gitu, enggak, didengerin dulu. Mana tidurnya, pintunya nggak ditutup lagi kamarnya. Jadi Mbak Ica sama kakaknya Mbak Rini itu tidur sekamar di situ. Nah, pintu dibuka, suara dari luar itu kan masuk lumayan cukup jelas ya, kencang. Si Mbak Ica sendiri ya penasaran, cuman ya dia itu suara apa ya, tikus atau apa. Sebelumnya nggak mendengar itu ya, mungkin karena dia nggak kebangun atau bagaimana. Cuman malam itu memang kebetulan dia kebangun karena mendengar suara itu tadi. Apa ya? Makin lama kedengeran ada suara orang bisik-bisik. Kok kayak ada orang bisik-bisik? Udah kayak gitu, lama-lama kedengeran ada suara langkah kaki yang di lantai itu dek 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 dek, walaupun pelan, itu karena saking nyenyetnya, saking heningnya malam hari itu ya, suara itu tetap kedengeran gitu di telinganya si Mbak Ica tadi. Kok kayak ada orang ya? Siapa ya, bapak sama ibu jangan-jangan pulang? Mbak Ica kan langsung turun gitu kan, dikira ya, mikirnya itu mungkin bapak sama ibu udah pulang gitu, jangan-jangan baru pulang, diem-diem gitu. Turun dari kamar, keluar ke sana ke kamar, Mbak Rini itu masih tidur. Mbak Ica turun,
Begitu keluar dari kamar, ceng-ceng, di situ sudah berderet, berjejer 4 orang di dalam rumah tersebut ya, di ruangan tengah. Itu ada 4 orang, mohon maaf, bukan berjejer. Di beberapa di beberapa posisi saat Mbak Ica keluar, ya mereka kaget, sama-sama nengok, dan mereka itu pakai penutup muka. Ala-ala ninja begitulah, ya mereka itu maling gitu ya, pakai hitam-hitam. Bukan ini ya, pakai hitam-hitam, pakai penutup muka, penutup wajah, seperti itu. Laki-lakinya 3, perempuannya itu 1. Dilihat dari bentuknya itu Mbak Ica itu tahu. 3 itu tinggi-tinggi, ada yang kurus, ada yang badannya gede, sama yang 1 itu perempuan, paling kecil gitu ya. Mbak Ica cuman bisa diem di sana. Mereka itu siapa gitu? Mereka pun sama-sama terdiam ngeliatin Mbak Ica. Dan akhirnya apa? Mbak Ica pun dipegang kan, dibekap lah, disekap gitu sama salah satu dari mereka. Mendengar seperti itu, saat sebelum disekap tadi, Mbak Ica tuh berusaha masuk ke dalam kamar ke saya. Mungkin karena ada keributan sedikit, Mbak Rini yang lagi tidur pun kebangun, kaget ya, langsung dibekap dua-duanya. Mulut ditutup, diancam gitu. Kamu mau diem enggak? Kalau nggak diem tak gorok, katanya begitu. Ancamannya seperti itu ya, anak kecil, apalagi anak kecil, orang dewasa juga diancam begitu ya, takut gitu ya. Ini anak kecil seperti itu, yuk langsung diem, takut, bener-bener takut. Bahkan apa, Mbak Ica tuh kayak udah nggak ngerasain badannya sendiri gitu waktu itu, bener-bener kayak udah mati rasa, entah mau pingsan atau bagaimana gitu, pokoknya takut, saking takutnya itu seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun. Tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa yang lain-lain ya, singkong, campuran-campuran bawang itu nggak ada. Bener-bener bawang murni, bawang Brebes yang terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas, yang kuat gitu ya. Jadi monggo untuk kawan-kawan yang berminat, silahkan bisa diorder di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau langsung di websitenya nyewiji.com. Di website nyewiji.com harganya lebih murah di sana. Untuk kawan-kawan yang berminat silahkan, dan mungkin untuk kawan-kawan yang kemarin untuk kawan-kawan yang berminat silahkan, kok jadi bingung sendiri. Untuk kawan-kawan yang sudah sempat pesan, maksudnya itu terima kasih banyak atas pesanannya. Baik, kita langsung aja ya. Yang sudah join di rim.com juga terima kasih. Itu si Mbak Ica itu ketakutan di sana, benar-benar dua-duanya itu dibekep, ditaruh di ruang tengah di sana. Setelah itu mereka mulutnya itu diikat. Ya intinya biar nggak bersuara, tangan pun diikat semuanya. Nggak tahu mereka itu dapat tali, mungkin udah nyiapin kali ya, orang-orang seperti itu. Dapat talinya dari mana, dan yang lain-lain. Berdua mereka diikat, dan di situ langsung tahu Mbak Ica udah nangis. Si Mbak Rini juga sama, udah nangis. Mereka itu takut diapa-apain, intinya begitu ya. Dan si perampok itu, empat-empatnya gitu ya, itu mereka udah mulai tenang lagi gitu ya. Mereka tuh berkomunikasi pelan banget, kayak bisik-bisik doang, nggak ngomong yang gimana-gimana. Kecuali itu saat ngomong nggak diem tak gorok, itu yang yang ngomongnya tuh lumayan cukup kenceng. Nah, udah didudukin di ruang tengah di sana, udah nangis Mbak Ica sama itu, udah nggak memperhatikan mereka, udah nggak berani ngeliatin begini tuh, udah lah wis sudah. Mereka pun mulai beraktivitas. Mereka pun mulai ngegasak apapun yang ada di sana. Kamar bapak sama ibu dimasukin, lemari itu dicongkelin gitu ya kan, pergi dalam kondisi terkunci ya. Itu udah dicongkel, cuman ya pelan, suaranya tuh nggak ada keributan sama sekali. Dan yang lain-lain itu semua digeledahin ya, berantakan lah gitu intinya. Cuma nangis Mbak Ica sama Mbak Rini itu cuma nangis berdua. Mereka nggak berani ngeliatin. Sampai akhirnya pada suatu ketika si perempuan itu bersuara, yang intinya kalian stop dulu, katanya begitu. Stop dulu, stop. Kenapa? Di stop gitu kan, ada salah satu gitu kan, tapi tetap jalan mereka.
Aku bilang stop, stop, stop. Kurang lebih seperti itu ya. Bentar. Aduh. Kurang lebih seperti itu. Stop, stop. Yang ini, yang perempuan itu nyuruh nyetop. Sementara yang laki-laki, mereka tuh masih, ya mungkin ngapain sih nyetop orang udah. Ini kan udah tinggal ngambilin doang. Itu disuruh stop, stop. Stop, stop. Kesini dulu sebentar, kesini dulu. Akhirnya apa? Mereka pun yang laki-laki, Mbak Ica sendiri sewaktu ngomong begitu kan sempat nengok, ada apa ya kok disuruh stop, kenapa ya? Nah, ke situ kan si perempuan tadi itu berdiri tepat di depan sebuah, apa sih namanya ya? Aduh lupa. Itu loh yang kayak lemari besar yang banyak hiasannya seperti itu ya, suka tengahnya bolong buat naruh TV. Nah itu apa sih namanya gitu, lupa ya, pokoknya yang kayak gitu ya kawan-kawan tahu. Dan ini banyak di rumah-rumah di kampung tahun 90-an apalagi. Itu tuh ngetren banget. Nah, ada seperti itu, ada sebuah foto di sana. Si perempuan itu diam berdiri di situ. Matanya mendekat, mukanya mendekat begini kayak mau memastikan ini tuh siapa, ini tuh wajahnya siapa gitu. Itu begini diliatin. Terus mundur lagi kan, kalian sini semuanya, kalian sini. Akhirnya yang laki-laki pun ke situ, dan yang laki-laki mereka nggak paham gitu. Kenapa? Ada apa gitu kan? Ngapain sih ngeliatin foto? Intinya ngomong seperti itu kan. Lah, si perempuan itu nyuekin si timnya yang laki-laki, malah berbalik ke Intan, Rini sama Ica ke situ. Turun ke bawah, menunduk gitu ya. Kakinya ditekuk, duduk di depannya, mulutnya dibuka. Kalian jangan teriak ya. Kami tidak akan nyakitin, katanya begitu. Kami tidak menyakiti anak kecil, kata si perempuan itu. Ada sedikit ketenangan di sana, meskipun takut gitu kan. Akhirnya apa? Dibuka, jangan teriak. Saya mau tanya, kata si perempuan. Ya Mbak Icanya nggak jawab gitu ya, diem aja gitu. Itu yang difoto siapa? Nanya begitu. Mbak Intan lagi. Mbak Ica sama Mbak Rini, Intan itu nanti dicerita selanjutnya soalnya. Mbak Ica sama Mbak Rini itu saling tengok, saling lihat-lihatan. Itu foto nenek, katanya begitu kan. Ini si perempuan itu mundur. Hah? Itu foto nenekmu katanya. Iya, foto nenek gitu kan. Nah, di situ si perempuan tadi, kita bereskan semuanya. Ya udah cepetan, dikira si laki-laki bereskan itu tuh digasak semuanya. Enggak. Bukan itu. Kita balikin lagi. Kita balikin ke tempat semula, kata si itu yang. Loh, maksudnya gimana? Ribut kan akhirnya yang perempuan sama yang 3 laki-laki itu. Kamu maksudnya gimana? Kita udah capek-capek begini. Nggak bisa, aku nggak berani ngambil di rumah ini, katanya. Loh kenapa emangnya kenapa? Seketika itu lampu itu tiba-tiba mau mati, drep gitu ya, terus nyala lagi sampai akhirnya lampu itu benar-benar mati. Dan waktu itu karena malam itu kan nggak terang-terang banget ya. Karena apa? Ya posisinya udah dimatiin sama si para pencuri itu. Jadi cuman beberapa lampu depan itu mungkin masih dinyalakan buat ngasih kode kalau rumah itu tuh aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Kalau lampu depan mati kan bikin orang penasaran, loh ada apa gitu kan. Nah ini lampu depan masih nyala, lampu di dapur sana juga nyala, di ruang tengah itu memang udah mati, tapi di kamarnya Mbak Ica sama Mbak Rini itu kan masih nyala. Jadi cahaya itu masih lumayan cukup terang lah di situ. Nah, ini tiba-tiba kayak gitu redup dep. Apa ya namanya? Sempat mati lampunya, dan si Mbak Ica sama Mbak Rini kan, loh kok lampunya begini gitu. Dari arah depan rumah, dari arah ruang tamu, si perempuan itu tuh ngelihat ke arah sana. Ngelihat ke arah ruang tamu, yang Mbak Ica dan Mbak Rini tuh nggak ngelihat dari situ, dari posisinya tuh nggak bisa ke sana. Nah ini kan berdiri di situ, ngelihat ke arah ruang tamu situ. Si perempuan itu tuh langsung nunduk,
kakinya ditekuk lagi terus nunduk. Nah ini yang 3 itu bingung gitu. Nah begitu nengok ke sana sama, 3-tiganya itu juga nunduk. Dan kayak apa ya istilahnya tuh, kayak memberikan hormat gitu ya. Kayak misal ke seorang raja atau seorang majikan, seorang yang dihormati seperti itu. Mbak Ica sama Mbak Rini cuma nengok-nengokan doang, tapi mereka juga mau kabur ya ndak mungkin gitu. Jadi mereka tetap bertahan di situ melihat itu. Dan seketika itu juga memang Mbak Rini sama Mbak Ica itu ndak melihat semuanya. Jadi yang dilihat itu kayak cuman setengah badannya begitu ya. Bagian bawah ada kainnya, kain jarit seperti itu khas nenek-nenek zaman dulu gitu ya. Ini berdiri di perbatasan antara ruang tengah dan ruang tamu. Cuman berdiri di situ doang. Ini keempat maling itu bener-bener ketakutan. Bener-bener mereka tuh gemeteran gitu ya. Ampun-ampunan lah, cara gampangnya ngomong itu seperti itu. Ampun, maaf, kami ndak tahu. Ada panggilannya tapi kata Mbak Ica ndak usah disebutkan gitu ya. Kami ndak tahu kalau ini ternyata rumahnya ini, kami minta maaf. Intinya kayak gitulah, minta ampun begitu ya. Yang Mbak Ica sama Mbak Rini bingung, itu apa sih gitu ya. Nah setelah itu sosok tadi mundur, slep. Baru mereka tuh bangun lagi. Ayo semuanya kita bereskan. Kamu kenapa ndak ngomong? Itu seperti itu. Udah beresin dulu. Akhirnya apa? Diberesin. Ya cuman kan Mbak Ica merasa orang-orang ini tuh udah nggak mengancam lagi. Mereka tuh udah turun begitu kan. Dan akhirnya Mbak, apa Mbak tadi katanya begitu kan. Kami minta maaf, kata si mbaknya itu. Kami nuwun sewu gitu ya, minta maaf ya, ini tak beresin lagi seperti semula. Kami nggak mengambil apapun. Untuk yang rusak-rusak udah dibiarkan rusak, soalnya begitu kan. Ada yang kunci lemari dijebol atau apa, ndak apa-apa ya, itu aja kami minta maaf. Tapi yang jelas kami ndak mengambil apapun dan kami nggak akan kesini lagi. Iya Mbak, kok tiba-tiba takut sih? Mbak takut sama nenek ya, katanya begitu. Si mbaknya tuh cuman melirik begini, ndak tahu senyum, ndak tahu apa, soalnya kan mukanya dimaskerin ya, nggak kelihatan. Cuman melirik begitu dong. Dilihat dari matanya sih mungkin ketawa atau apa ya, matanya agak sedikit mengernyit gitu, agak sedikit menyempit. Nah ya Mbak Ica kan jadi penasaran, Mbak kenapa sih Mbak? Ya fotonya neneknya tuh diambil Mbak, ada maling 4 Mbak, ngomong begitu. Nduk gitu kan, udah jangan begitu gitu kan, kami nggak ngambil apa-apa. Akhirnya apa, singkat cerita 4 maling itu pun pergi slep. Mbak Ica sama Mbak Rini kan akhirnya langsung nutup pintu kan, gergrep dengan kondisi rusak dan masih agak sedikit berantakan lah, jadi nggak benar-benar seperti semula. Akhirnya sudah sampai pagi mereka nggak tidur, dan baru tidur itu ya pagi banget sampai mereka itu tidak sekolah. Nah siang harinya bapak sama ibu itu pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, loh kalian tidak berangkat sekolah katanya. Enggak Pak Bu, katanya begitu. Karena begitu masuk kamar kaget, loh kok lemari begini, jebol begini, loh ada apa? Banyak kerusakan di sana dan agak sedikit berantakan gitu ya. Kenapa? Ada apa? Langsung ditanyain si Mbak Ica sama Mbak Rini tadi. Ada apa? Kenapa ada apa? Pak Bu, semalam ada maling masuk ke sini. Dah maling, yang diambil apa aja yang diambil? Ibu panik kan, dicek semuanya, perhiasan, surat menyurat dan semuanya. Itu nggak ada yang kurang apapun. Loh ini yang diambil ada ceritanya Bu, kata Mbak Rini gitu ya. Mbak Ica sendiri mungkin agak sedikit susah menceritakannya karena mungkin masih lumayan cukup kecil gitu. Mbak Rini itu yang lebih enak waktu itu ceritanya. Pak Bu, semalam ada maling 4, laki-lakinya 3, perempuannya 1 masuk ke sini. Ya udah itu mau dibongkar-bongkar semuanya, tapi ya Cak ya, iya. Nah, cuma belum diomongin tapi Mbak Icanya udah iya. Tapi begitu melihat foto nenek, mereka itu kabur katanya begitu. Mereka itu udah jadi katanya. Terus semalam apa ya Mbak ya? Oh iya, kayaknya nenek datang di situ berdiri. Ngalumnya tuh begitu.
kayaknya nenek itu berdiri di situ, di sini nih. Kami nggak bisa ngelihat. Jadi karena ketutupan ini ya, tembok gitu, itu nggak kelihatan, cuma kelihatan sedikit doang, kayak setengahnya doang. Bapak pun duduk gitu ya, cuman nyengir begitu dong. Sudah ndak apa-apa gitu kan. Pak, emang kenapa sih Pak? Emang ada apa sih Pak? Kok mereka bisa takut seperti itu gitu ya? Emang ada apa dengan nenek? Nah, mulai ditanya begitu kan, ada apa dengan nenek? Kok bisa maling-maling itu takut Pak gitu kan? Apa nenek dulu orang hebat atau bagaimana gitu ya, ditanya seperti itu. Bapak pun diem begitu kan. Bu, bikinin kopi dulu kata bapak. Oh, kopinya ini ndak ada itu. Bikinin kopi dulu. Akhirnya ya udah dibikinin sama ibu. Mereka kan juga baru nyampe, masih lumayan cukup capek. Duduk di situlah enak. Bapak sambil ngerokok cerita. Jadi gini, dulu itu ya ada sesuatu, ada cerita, ada rahasia keluarga yang memang berhenti di bapak doang katanya. Ibunya Mbak Ica pun nggak tahu ternyata. Emang kenapa sih Pak? Jadi begini, emak ya, manggilnya tuh emak bapak itu. Emak sama bapak itu kakeknya Mbak Ica maksudnya. Emak sama bapak itu dulu memiliki hidup yang unik katanya begitu ya. Perjalanannya itu panjang. Hidup mereka itu ya perih gitu ya, sempat perih. Mereka itu adalah sepasang rampok atau sepasang maling gitu. Hah? Ibu kaget. Aku dinikahi sama anaknya maling, pikir ibu. Sampai anaknya maling Pak gitu. Jangan begitu dulu gitu. Ya terus gimana Pak? Cerita Pak. Jadi dari zaman muda, dari zaman remaja, bapak sama emak itu ketemu pun di dunia seperti itu, sama-sama maling bentrok, ketemu. Emak itu jalan sendiri, bapak itu sama teman-temannya gitu. Ya dari situlah akhirnya kenal sama emak. Mereka akhirnya ya begitu, jadilah maling gitu ya. Mereka tetap jadi maling, tapi kayak Robin Hood katanya begitu kan. Jadi maling yang diambil itu ya cuman orang-orang kaya yang tabiatnya kurang baik gitu ya, sombong, galak, angkuh dan sebagainya. Itu yang diambil ininya, dan banyak korbannya itu udah puluhan, bahkan udah terkenal. Bapak sama ibu itu bekerja sama. Nah, ini teman-teman bapaknya yang dulu bareng mungkin merasa tersaingi atau bagaimana, mereka berusaha menghancurkan ini gitu ya, tapi tidak mempan. Yang kena itu bapak itu ya sempat ketangkep lah, tapi sempat keluar dan yang lain-lain. Dan inti ceritanya itu si nenek lah yang bertahan. Bapak itu udah ketangkep dan udah cacat waktu itu. Bapak itu udah tidak bisa lagi, kakinya itu terkena gitu. Jadi saat ditangkap itu disiksa dan sebagainya, kakinya itu kena, bapak tidak bisa. Setelah keluar, emak yang melanjutkan. Emak itu kayak bikin gangster katanya begitu ya. Maling-maling itu dikumpulin sama emak. Cuman ya begitu, intinya kayak dibimbing bagaimana menjadi maling yang baik katanya. Ya itu kata si bapaknya tuh begitu. Bapak pun, bapak itu maling yang baik gimana Pak? Ya wis pokoknya ada jalurnya lah seperti itu kata bapak. Dan nah disitulah nenekmu ya terkenal sebagai itu ya, kepala bandit lah kalau di film-film itu semacam itu. Dan tapi di kesininya ke belakangnya, emak itu udah tobat, nyuruh anak buahnya itu suruh berhenti semuanya. Hasil dari rampokan, hasil dari maling itu dibagi-bagi sana buat modal gitu ya. Tapi ya namanya orang-orang begitu kan ya mungkin nggak terbiasa dengan usaha atau apa gitu ya. Mereka ngabisinnya ya buat judi atau apa, habis mau nggak mau harus maling lagi. Nah itu sisa-sisanya itu yang masih jadi maling, sebagian bener jadi orang, sebagiannya lagi masih bertahan jadi maling. Jadi malam yang itu kemarin kesini, mungkin itu anak buahnya atau anaknya anak buah gitu, generasi keberapa kata bapak. Dan ya
foto emak itu nggak cuma di tempat ini katanya. Beberapa orang itu nyimpen foto emak sama bapak itu sebagai penghormatan. Ya, mereka itu kalau maling gitu ya, dan di jaringan itu ya punya itu foto emak sama bapak katanya begitu. Dan mungkin yang jaringan ini ngelihat, loh kok ada sang ratu lah boleh dibilang begitu ya. Ya ketakutan mereka, kata si bapak itu seperti itu ya, salah target gitu ya. Mereka tuh nggak tahu anggota baru sepertinya, kata bapak. Ya wis lah, untung kalian nggak diapa-apain. Tapi setahu bapak memang kalau memang di jaringannya emak itu, mereka itu pantang nyakitin orang ya. Ya dapat dibekep udah begitu aja. Mereka nggak menyakiti, apalagi anak-anak gitu. Itu pantang nyakitin anak-anak. Nakut-nakutin iya, cuman kalau sampai nyakitin secara fisik itu enggak, kata bapak. Bagaimanapun juga itu bukan perbuatan yang baik, kata bapak. Tetap aja, maaf ya mak ya gitu. Nenekmu ya penjahat, tetap aja kata bapak begitu. Cuman penjahat yang baik, bapak susah ngomongnya gitu, katanya begitu. Ya sudahlah pak lah. Ya wis, yang penting tahu gitu. Yang penting Ica sama Mbak Rini itu tahu. Oh, jadi silsilahku ke atas itu seperti itu. Aku keturunan maling gitu ya. Cuman kata bapak, maling tapi maling yang baik. Gimana caranya gitu ya? Maling kok jadi maling yang baik? Aku nggak ngerti lah gitu ya. Yang penting itu jadi alasan kenapa malam itu mereka itu pada ketakutan. Ternyata seperti itu. Ya ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan sosok yang nongol di sana malam itu yang terlihat hanya sepintas doang. Kemungkinan itu ya manifestasi dari makhluk lain begitu ya. Cuman memang memanfaatkan, nyaru jadi sosok yang mirip sama neneknya Mbak Ica sama Mbak Rini. Dan alhamdulillahnya itu tadi, gara-gara foto neneknya, yaitu maling-maling itu jadi sadar, maling-maling itu ndak jadi ngambil apapun dari sana, meskipun ada lemari rusak dan sebagainya. Cuman bapak bilang, tapi kalian rahasiakan ini ya, jangan ngomong ke tetangga. Kalau ngomong ke Riam Biru ndak apa-apa, katanya begitu. Ya ndak ada seperti itu, tapi kurang lebih kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Mbak Ica sama ya Mbak Ica yang cerita ya. Terima kasih banyak Mbak Ica atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan ya, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel, udah nengokin rim.com gitu ya, sosial media bikinan sendiri, iseng-iseng gitu ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol, kita apapun lah, kita ramaikan. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.